Kebanyakan pria menghabiskan seluruh hidup mereka berpikir bahwa mereka harus membuat wanita terkesan dengan uang, penampilan, atau pesona. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa kunci sebenarnya dari ketertarikan terletak pada pemahaman terhadap mereka? Pemicu psikologis yang tidak terlihat, kelemahan yang bahkan wanita sendiri tidak menyadarinya. Sama seperti pria, wanita juga memiliki hasrat bawah sadar, kepekaan emosi, dan reaksi yang tidak selalu dapat mereka kendalikan. Masalahnya adalah kebanyakan pria tidak tahu cara mengenali atau menggunakannya untuk keuntungan mereka. Hari ini kita akan melihat lebih dekat beberapa kerentanan feminin yang sering diabaikan. Pemicu psikologis yang jika dipahami akan secara radikal mengubah cara Anda berinteraksi dengan wanita. Pertama, kekuatan stabilitas emosional. Wanita adalah makhluk emosional. Bukan karena mereka tidak stabil, tetapi karena emosi adalah cara mereka memandang dunia. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata Anda, mereka merasakan frekuensi Anda. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka mencoba meyakinkannya melalui logika, sementara sistem saraf mereka diam-diam menunjukkan rasa takut, ketidakamanan, dan kebutuhan. Ketertarikan seorang wanita dimulai ketika sistem sarafnya terasa aman. Bukan dengan penampilanmu, bukan dengan pesonamu, tapi dengan ketenangan yang terpancar di balik tatapan matamu. Karena secara tidak sadar, setiap wanita sedang mencari satu hal, otoritas emosional. Bisakah lelaki ini memelukku saat emosiku memuncak? Bisakah ia tetap bertahan saat hidup membakarnya? Bukan ototmu yang membuatnya meleleh. Itulah sistem saraf yang tidak gentar menghadapi tekanan emosi. Ketika seorang wanita bertemu dengan seorang pria, neuron cerminnya, sel-sel di otaknya yang bertanggung jawab atas empati, mulai menyesuaikan diri dengan keadaan pria tersebut. Jika energinya melemah, dia merasakannya sebagai kecemasan dalam tubuhnya. Jika Anda tenang, dia mulai rileks tanpa tahu alasannya. Ini disebut resonansi saraf. Suatu fenomena ketika dua sistem saraf tenggelam. Biologinya membaca disiplin emosional Anda sebagai keamanan, dan keamanan, paradoksnya, adalah fondasi keinginan. Itulah sebabnya ketidakstabilan emosi sangat mematikan bagi daya tarik. Ini bukan tentang drama, ini tentang bertahan hidup. Otak utama wanita berevolusi untuk menghindari pria yang kehilangan kendali, karena berabad-abad yang lalu, pria seperti itu berarti bahaya, kekacauan, dan kematian. Anda tidak hanya kehilangan minatnya, Anda juga memicu sistem alarm evolusionernya. Sekarang lihat kebalikannya. Seorang pria yang mampu diam saat berkonflik menjadi tempat berlindung secara psikologis. Ketika dia menimbulkan kekacauan, dia menyerapnya dan mengembalikan struktur. Ketika dia menangis, dia tidak terburu-buru untuk menenangkannya. Dia membiarkan badai itu berlalu melalui kesunyiannya. Inilah polaritas tersembunyi. Emosi feminin mencari pengendalian maskulin. Ini bukan tentang menekan perasaan Anda. Ini tentang menahannya tanpa membiarkannya tumpah. Dalam istilah Jungian, ini disebut integrasi anima. Ketika seorang pria tidak lagi menolak sifat emosionalnya, tetapi mengendalikannya seperti kuda yang terlatih. Dia menunggangi kekacauan, dia tidak tenggelam di dalamnya. Tipe pria seperti itu memancarkan kedamaian bukan karena dunia tenang, tetapi karena dirinya tenang. Seneca menyebut keadaan ini ataraksia, ketenangan yang tak tergoyahkan. Marcus Aurelius menggambarkannya sebagai benteng batin. Bagi seorang wanita, rasanya seperti memasuki kuil suci di mana tidak ada apapun yang dapat menyentuhnya. Itulah sebabnya dia terus kembali. Bukan karena nafsu, tetapi karena di hadapanmu sistem sarafnya beristirahat. Sekarang pahami paradoksnya. Seorang wanita akan menguji ketenangan Anda justru untuk merasakannya. Badai emosinya bukanlah serangan, itu adalah undangan untuk memimpin. Jika Anda menyamai kekacauannya, Anda akan jatuh ke dalam energinya. Jika Anda tetap tenang, Anda menariknya ke dalam ketenangan Anda. Anda menjadi gunung dan dia menjadi angin yang tak akan pernah bisa menggerakkannya. Stabilitas emosional bukanlah kepasifan, itu adalah dominasi spiritual. Tipe yang tidak berteriak atau mengejar tetapi hanya ada. Itulah saat kehadiran Anda berbicara sebelum Anda melakukannya. Dia mungkin tidak tahu mengapa dia mempercayaimu, tetapi tubuhnya tahu. Sebab di dunia yang bising, orang yang diam dalam dirinya sendiri akan menjadi seperti dewa. Dia tidak berdebat, dia tidak membuktikan, dia tidak bereaksi, dia mengamati. Dan melalui pengamatan itu dia menang. Inilah yang setiap filsuf besar coba ajarkan dengan nama yang berbeda-beda. Kaum Stoa menyebutnya akal. Umat Buddha menyebutnya keseimbangan. Jung menyebutnya integrasi.
Dan ilmu pengetahuan modern menyebutnya pengaturan emosi. Namun bagi wanita hanya itu saja. Dia merasa damai. Dan perdamaian di dunia yang kacau adalah bentuk kekuasaan yang paling langka. Ketika Anda menguasai emosi Anda menjadi pria yang diingat oleh tubuhnya, bukan pikirannya. Karena pikirannya mungkin mencintai banyak pria, tetapi sistem sarafnya hanya menyerah pada satu, lelaki yang tidak bisa digoyahkan. Kedua, ketertarikan pada hal yang tak terjangkau. Ada daya tarik dalam hal yang tak terjangkau, namun kebenaran ini lebih tua dari sekadar romansa. Itu tertulis dalam struktur pikiran manusia. Saat sesuatu terlalu mudah dipahami, otak menurunkan nilainya. Keinginan memudar bukan karena kekurangan, melainkan karena kepastian. Karena kepastian membunuh misteri, dan misteri adalah oksigen ketertarikan. Setiap wanita secara tidak sadar diatur oleh hukum psikologis yang sama. Prinsip kelangkaan. Semakin langka sesuatu yang dirasakan, semakin banyak otak melepaskan dopamin, neurotransmitter untuk mengejar, bukan memiliki. Dia tidak menginginkan apa yang dimilikinya. Dia mendambakan apa yang hampir dapat dia miliki. Itulah sebabnya berlian menghipnotis kita. Mereka hanya karbon, tetapi karbon di bawah tekanan. Bukan substansinya yang memikat kita. Itu karena mereka tidak dapat diakses. Dan itulah rahasia yang tidak pernah dipahami kebanyakan pria tentang wanita. Ketertarikannya bukan pada kehadiranmu, tetapi pada sifatmu yang sulit dipahami. Psikologi wanita berkembang di sekitar tantangan dalam menguraikan emosi. Ketika jiwa seorang pria menjadi misteri, pikirannya menjadi terobsesi untuk memecahkannya. Ketika dia mengungkapkan segalanya, nalurinya menjadi sunyi karena tidak ada lagi yang perlu diungkap. Ilmu saraf modern menjelaskan hal ini melalui lingkaran dopaminergik, sistem penghargaan otak. Keinginan tumbuh subur karena antisipasi, bukan pemenuhan. Penantian, keingintahuan, dan ketidaktahuan itulah yang membuat jantungnya berdebar kencang. Setiap pertanyaan yang tidak terjawab, setiap teks yang tertunda, setiap momen ketidakpastian memicu ledakan kecil dopamin, menciptakan pola neurokimia yang sama seperti kecanduan. Itulah sebabnya wanita seringkali jatuh cinta bukan pada pria yang paling mencintainya, tetapi pada pria yang jiwanya tidak dapat mereka pahami. Dia menjadi cermin bagi proyeksi-proyeksi wanita itu, kanvas bagi imajinasinya. Dalam diamnya dia melukiskan fantasi tentang siapa yang dia inginkan darinya. Para filsuf mengetahui hal ini jauh sebelum psikologi ada. Schopenhauer mengatakan bahwa keinginan adalah ketegangan antara menginginkan dan tidak memiliki. Bahwa saat kita memiliki objek hasrat kita, sensasinya hilang dan kebosanan dimulai. Nietzsche menyebutnya sebagai kekejaman ilahi dari kerinduan. Dan itulah yang tidak pernah dipahami kebanyakan pria. Wanita tidak mengejar cinta, mereka mengejar peningkatan emosional. Orang yang terlalu bernafsu akan menghancurkan ketinggian itu. Dia mencekik misteri dengan membanjirinya dengan perhatian, pesan teks, dan validasi. Dan alih-alih merangsang imajinasinya, dia malah memberinya penutupan. Dan penutupan berarti matinya daya tarik. Sebaliknya, pria yang menjalani kehidupan sepenuhnya di luar dirinya, yang dunianya terus bergerak bahkan saat dia tidak ada di dalamnya, menjadi tak tertahankan secara psikologis karena waktunya kini berharga. Ketidakhadirannya memiliki beban dan ketidakpastiannya membangkitkan pengejaran purba yang terkode dalam biologi wanita itu. Jangan samakan misteri dengan manipulasi. Tujuannya bukan untuk bermain-main, itu untuk mempertahankan kedalaman. Ketika pikiran dan misi seorang pria lebih besar daripada romansa, seorang wanita merasa kecil jika dibandingkan dan kontras itu menariknya. Dia tidak ingin menjadi duniamu, dia ingin mengorbitnya. Itulah sebabnya orang-orang hebat sepanjang sejarah, seniman, penakluk, dan filsuf tidak pernah terobsesi dengan wanita. Mereka terobsesi dengan kerajinan mereka. Dan para wanita yang merasakan tarikan gravitasi dari tujuan melekatkan diri mereka pada api itu karena pria yang hanya milik dirinya sendiri tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi miliknya. Dan itulah yang membuatnya tak terlupakan. Jadi bagaimana Anda mewujudkannya? Anda membuat ketidakhadiran menjadi suatu bentuk seni. Anda mengungkapkan diri Anda seperti sebuah cerita, bab demi bab, tidak sekaligus. Anda membiarkan dia bertanya-tanya. Anda menciptakan momen hening di mana imajinasinya harus mengisi kekosongan. Anda memberi ruang untuk rasa ingin tahu, karena rasa ingin tahu adalah jembatan menuju keinginan. Pahamilah ini, saat seorang wanita merasa telah menaklukkan Anda sepenuhnya, nalurinya akan mati. Dia tidak berhenti menyukaimu. Dia berhenti merasakanmu.
Muatan emosional memudar karena tidak ada lagi ketegangan antara keinginan dan kepemilikannya. Namun bila Anda membiarkan bagian diri Anda tidak dapat dijangkau, pikiran Anda, waktu Anda, dunia batin Anda, dia akan terus menggapainya tanpa henti. Bukan karena dia menyukai permainan, tetapi karena misteri dalam dirimu membangkitkan bagian dirinya yang masih percaya pada keajaiban. Tidak dapat dicapai bukan berarti menjadi dingin. Itu berarti menjadi begitu penuh dengan kehidupan Anda sendiri. Ketiga, pengaruh hening dari suara yang dalam dan kehadiran yang kuat. Salah satu pemicu psikologis ketertarikan yang paling diremehkan adalah suara yang dalam dan terkendali serta kehadiran yang kuat. Penelitian telah menunjukkan bahwa pria dengan suara yang lebih dalam dianggap lebih percaya diri, karismatik, dan dominan. Ini bukan preferensi acak, ini berakar dalam pada biologi evolusi. Suara yang dalam secara tidak sadar mengirimkan pesan tentang kekuatan, kejantanan, dan kualitas kepemimpinan yang secara naluriah dicari oleh wanita. Namun ini bukan hanya tentang suara Anda. Seluruh aura Anda penting. Wanita merespons secara positif terhadap pria yang dapat menegaskan kehadirannya tanpa paksaan. Kehadiran adalah apa yang Anda pancarkan bahkan sebelum Anda berbicara. Postur tubuh Anda, cara Anda bergerak, dan cara Anda menanggapi dunia. Seseorang dengan kekuatan seperti ini bergerak dengan tujuan, tanpa keributan atau tergesa-gesa. Dia menatapnya tanpa malu dan berbicara perlahan, terkendali, seolah setiap kata berarti. Sebaliknya, kehadiran yang lemah menampakkan diri melalui postur tubuh yang membungkuk, gerakan-gerakan yang gugup, dan suara yang ragu-ragu. Semua rincian ini menunjukkan kurangnya rasa percaya diri, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Jika Anda ingin memikat seorang wanita dengan mudah, pupuklah kehadiran Anda. Semakin tenang dan percaya diri Anda terlihat, semakin menarik kata-kata Anda saat Anda akhirnya berbicara. Keempat, wanita tidak bisa menolak pria yang bisa meninggalkannya kapan saja. Jika Anda ingin menyentuh seorang wanita secara mendalam, jangan mengejarnya. Buat dia merasa bahwa Anda bisa pergi kapan saja dan tetap tidur dengan tenang malam itu. Karena pada hakikatnya pemicu emosional terbesar seorang wanita bukanlah hasrat. Itu adalah kerugian. Dia tidak takut dengan kemarahan seorang pria atau sikap diamnya, dia takut akan ketidakhadirannya. Ini bukan kekejaman, itu adalah kebenaran psikologis yang paling mendasar. Apa yang bisa hilang dari kita bisa menjadi jauh lebih berharga. Dalam psikologi perilaku, hal ini disebut penghindaran kerugian. Kecenderungan manusia untuk merasakan sakitnya kehilangan 2 kali lebih intens daripada kenikmatannya memperoleh. Bagi seorang wanita, ini beroperasi secara tidak sadar dalam ketertarikan. Saat dia merasa kehadiran Anda terjamin, sistem sarafnya berhenti meresponsnya. Ketepatan menimbulkan mati rasa secara emosional. Namun ketika dia merasa Anda bisa menghilang, waktu, perhatian, dan energi Anda diperolehnya, bukan dimilikinya. Pikirannya mulai berputar di sekitarmu. Dia mulai membayangkan hidup tanpa energi Anda. Keheningan, kehampaan, ketidakhadiran kehadiranmu yang membumi. Dan ketakutan itu diam-diam berubah menjadi ketertarikan karena setiap wanita diam-diam mendambakan pria yang bisa saja pergi, namun memilih untuk bertahan. Sekarang pahami paradoks ini. Kebanyakan pria kehilangan kekuatan saat mereka merasakan jarak emosional. Dia menarik diri dan mereka panik. Mereka lebih banyak mengirim pesan, lebih banyak menjelaskan, memohon untuk dipahami. Mereka menukar rasa hormat dengan kepastian, tetapi dengan berbuat demikian mereka menyingkapkan kelemahan terdalam. Identitas mereka bergantung pada tanggapannya. Wanita tidak menguji Anda untuk menghancurkan Anda. Mereka menguji Anda untuk menemukan pusat Anda. Ketika dia menarik kasih sayang, dia tidak bertanya, "Apakah kamu akan mengejarku?" Dia bertanya dalam hati, "Apakah kau akan tetap menjadi dirimu sendiri saat aku menghilang?" Jika kau hancur, dia tahu kekuatanmu adalah topeng. Namun jika Anda tetap tenang, membumi dan mandiri, dia akan merasakan sesuatu yang kuno terbangun dalam dirinya. Kekagumannya, kaum stoik menyebutnya apatheia, bukan apatis, tetapi kebebasan dari perbudakan emosional. Untuk bertindak dengan alasan bahkan ketika emosi menggoda Anda untuk bereaksi, tetap berpusat ketika orang lain menggunakan kekacauan sebagai kendali. Seorang pria yang bisa pergi tidak melakukannya untuk menghukumnya. Dia melakukan ini karena harga dirinya tidak bisa ditawar. Dia telah menguasai seni tanpa keterikatan, kemampuan untuk mencintai sepenuhnya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dalam agama Buddha, ini adalah keseimbangan antara kasih sayang dan keterikatan.
kemampuan untuk menahan keindahan tanpa melekat padanya. Ketika seorang wanita merasakan kekuatan semacam itu, persepsinya terhadap Anda berubah sepenuhnya. Kamu berhenti menjadi pria yang membutuhkannya. Kau menjadi pria yang bisa hilang darinya. Dan perubahan itu mengubah seluruh hierarki emosionalnya. Karena wanita tidak menghargai perhatian. Mereka menghargai perhatian yang selektif. Jika waktu Anda murah, kehadiran Anda tidak ada artinya. Namun jika perhatian Anda terasa sakral, hanya diberikan pada apa yang selaras dengan kedamaian Anda, dia memperlakukannya seperti emas. Anda harus memahami bahwa wanita adalah ekonom emosional. Mereka secara intuitif mengukur nilai Anda bukan dari apa yang Anda berikan, tetapi dari apa yang Anda tahan. Seseorang yang memberikan segalanya tidak akan punya hal lain yang perlu dilindungi. Seorang pria yang dapat pergi kapan saja namun tetap tinggal tanpa pilihan menjadi tak tertahankan karena cintanya terasa diperoleh, bukan dimiliki. Secara psikologis, hal ini disebut penguatan berselang-seling, mekanisme yang sama yang menciptakan kecanduan. Ketidakpastianlah yang membuat pikiran terus mengejar. Ketika Anda berhenti memberi berlebihan, berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan, Anda menciptakan ruang. Dan di ruang itulah imajinasinya mulai bekerja untuk Anda. Ini bukan manipulasi, itu penyelarasan. Ketika Anda tidak lagi membutuhkan persetujuannya, energi Anda menjadi murni. Anda berhenti membocorkan validasi dan mulai memancarkan kehadiran. Dan ironisnya, semakin sedikit Anda membutuhkannya, semakin dia membutuhkan energi Anda. Aturannya sederhana namun abadi. Bersiaplah untuk meninggalkan apapun yang menuntut Anda meninggalkan diri sendiri. Karena orang yang mampu meninggalkan akan memerintah dan orang yang mampu bertahan tanpa keterikatan akan menang. Jadi biarkan dia merasakan ketidakhadiranmu sejelas kehadiranmu. Bukan melalui diam yang dimaksudkan untuk menghukum, tetapi melalui kedamaian yang tidak dapat diganggunya. Kedamaian itu, kemandirian batin itu adalah aroma paling memabukkan yang dapat dibawa seseorang. Karena pria yang tidak mengejar tidak akan kehilangan wanita. Dia mendefinisikan ulang standar mereka untuk pria. Kelima, seorang pria dengan misi adalah kelemahannya. Kelemahan terbesar seorang wanita bukanlah penampilan, kekayaan, atau pesona seorang pria. Itu arahannya. Perasaannya bahwa ia dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada kesenangan, validasi, atau persetujuannya. Karena tujuan adalah satu hal yang tidak dapat dipalsukan, ditiru, atau digantikan oleh wanita. Itulah hakikat gravitasi maskulin, medan tak kasat mata yang menarik segala sesuatu ke orbitnya. Seseorang yang punya misi tidak mengejar, dia bergerak, dan dunia menata ulang dirinya di sekitar gerakan itu. Wanita secara naluriah tertarik pada energi ini karena pada tingkat biologis ini menandakan keamanan evolusioner. Seseorang yang dipandu oleh visi dapat diprediksi dengan cara yang benar. Tindakannya berlandaskan pada makna, bukan emosi. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki tujuan hidup hanyut dalam kehidupan, bereaksi, bergantung, dan runtuh di bawah beban setiap gelombang emosi. Dia mungkin punya gairah, tetapi gairah itu membara tanpa arah, seperti api di ladang terbuka yang menghancurkan alih-alih menerangi. Seorang wanita dapat merasakan perbedaan ini secara langsung. Ketika seorang pria bangun setiap pagi dengan alasan yang melampaui dirinya, dia merasakan kemandirian emosionalnya. Dan paradoksnya, kemandirian itu malah membuat dia makin mendambakan hubungan dengannya, karena menyentuh sesuatu yang mendalam dalam psikologinya. Kebutuhan untuk mengikuti kekuatan, bukan menyelamatkan kelemahan. Dari sudut pandang evolusi, wanita selalu menyelaraskan diri dengan pria yang dapat membentuk realitas. Sang pemburu, sang pembangun, sang visioner, bukan karena dia memujanya, tetapi karena stabilitasnya memberinya izin emosional untuk menyerah. Itu bukan penyerahan diri pada kendali, itu penyerahan diri pada arahan. Inilah yang disebut alam sebagai keinginan untuk berkuasa, dorongan untuk berkembang, untuk mengatasi, untuk mewujudkan bentuk dari kekacauan. Seorang wanita merasakannya bukan melalui kata-katamu, tetapi melalui iramamu. Bagaimana Anda mengatasi kegagalan, bagaimana Anda membangun kembali, bagaimana Anda tetap fokus pada cakrawala sementara orang lain mengeluh tentang badai. Ritme itu adalah keilahian maskulin yang bergerak. Jung akan berkata, inilah pria yang telah terindividualisasi, yang tidak lagi hidup untuk pengakuan melainkan untuk makna. Ia telah menghadapi bayangannya dan menemukan hukum moralnya sendiri. Bagi seorang wanita, pria seperti ini tidak terasa manusiawi. Ia merasa tak terelakkan.
Karena sementara pria lain tunduk pada keadaan, ia membengkokkan keadaan sesuai keinginannya. Nah, inilah paradoks yang tak pernah dipahami kebanyakan pria. Ketika Anda menjadikannya misi Anda mematikan daya tariknya. Ketika Anda menjadikan misi Anda sebagai inti, Anda menyalakannya. Seorang wanita tidak ingin menjadi pusat dunia Anda. Ia ingin diundang ke dunia yang sudah bergerak. Jika Anda membangun dunia itu dengan disiplin dan keyakinan, ia akan merasa terhormat hanya karena berada di dekatnya. Tetapi jika Anda mengorbit di sekelilingnya, ia pada akhirnya akan mendambakan pria yang gravitasinya lebih kuat darinya. Itulah sebabnya pria yang memiliki misi tidak menunggu pesannya. Ia tidak meninggalkan segalanya saat ia memanggil. Ia tidak meninggalkan jalannya demi kenyamanan emosional karena kesetiaannya adalah untuk sesuatu yang abadi, bukan kasih sayang yang sesaat. Ia sedang membangun, bukan mengemis. Dia menciptakan, bukan meyakinkan. Dan keyakinan yang tenang itulah yang membuat wanita gila. Pahami ini, wanita tidak jatuh cinta pada pria yang menginginkan mereka. Mereka jatuh cinta pada pria yang menginginkan sesuatu yang lebih dari mereka. Karena dalam sesuatu yang lebih itu, tujuan itu, gunung itu, visi itu, dia melihat refleksi dari arketip maskulin yang secara biologis dia ikuti. Ketika dia bertemu pria seperti itu, instingnya tidak mengatakan dia menarik. Instingnya mengatakan, jika aku mengikutinya, aku akan tumbuh. Itulah alkimia utama dari daya tarik, transformasi melalui kepemimpinan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang Anda bangun yang akan tetap ada bahkan jika dia pergi? Mimpi apa yang masih membangunkan Anda pukul 3 pagi? Jika Anda tidak memilikinya, Anda sudah tergantikan. Karena wanita tidak meninggalkan pria yang sedang mendaki. Mereka meninggalkan pria yang telah berhenti bergerak. Dan begitu Anda memahami ini, Anda akan berhenti mengejar cinta dan mulai memupuk kekuatan. Anda akan menyadari bahwa bentuk daya tarik yang paling langka bukanlah fisik atau emosional, melainkan spiritual. Itu terjadi ketika jalan Anda menjadi begitu cemerlang sehingga dia ingin berjalan di sampingnya. Kamu. Bukan karena kamu membutuhkannya, tetapi karena cahayamu membuatnya mengingat bagian dirinya yang ingin bangkit. Itulah rahasianya. Pria yang memiliki misi tidak meminta pengabdian. Dia menginspirasinya. Keenam, paradoks kerentanan yang terkendali. Kerentanan adalah pedang bermata dua. Terlalu banyak dan kamu tampak lemah. Terlalu sedikit dan kamu tampak tak terjangkau. Wanita tidak tertarik pada pria yang menyembunyikan emosi mereka atau pada mereka yang tenggelam di dalamnya. Mereka tertarik pada pria yang mengatur emosi mereka, yang dapat mengungkapkan hati mereka tanpa runtuh ke dalamnya. Ilusi modern yang umum adalah bahwa keterbukaan emosional berarti keterbukaan penuh. Itu salah. Wanita tidak ingin menjadi ibu dari kekacauanmu. Mereka ingin merasakan kemanusiaanmu terkendali. Hubungan sejati dimulai ketika seorang pria berbicara dari kejelasan, bukan kebingungan. Kamu mengakui emosimu, tetapi emosi itu tidak mendikte perilakumu. Kamu berbicara tentang rasa sakit masa lalumu, tetapi hanya setelah itu diubah menjadi kebijaksanaan. Kamu berbagi duniamu sepotong demi sepotong, tidak pernah sebagai luapan emosi, selalu sebagai pilihan. Pria yang terkendali menciptakan ketegangan tanpa berusaha. Karena ketika dia akhirnya terbuka, itu merasa pantas mendapatkannya. Ia merasakan kedisiplinan pria itu yang bisa saja diam namun memilih untuk membiarkannya masuk. Keputusan itu terasa berat dan berat itu mengubah kerentanan menjadi kekuatan. Namun ketika seorang pria terlalu banyak berbagi, melampiaskan kekesalan, mencari kenyamanan, atau menuntut kepastian terus-menerus, ia secara tidak sadar menempatkan wanita di atasnya. Emosinya berhenti menjadi kedalaman dan mulai menjadi ketergantungan. Dan ketergantungan itu diam-diam membunuh daya tarik. Emosi seorang pria seharusnya seperti lautan. Terlihat, tetapi tidak pernah ganas. Anda dapat merasakan kekuatannya, tetapi Anda menghargai ketenangannya. Wanita tertarik pada pria yang bisa bersikap lembut tanpa kehilangan ketajamannya. Pria yang keterbukaannya terasa seperti kekuatan, bukan menyerah. Karena kerentanan sejati bukanlah ketiadaan kendali, melainkan penguasaan dalam gerakan. Ketujuh, wanita diprogram untuk menguji kekuatan Anda. Kebanyakan pria tidak pernah menyadari seberapa sering wanita menguji mereka. Ujian ini tidak jahat, melainkan naluriah. Alam bawah sadar wanita terus-menerus mencari bukti stabilitas, pengendalian diri, dan kekuatan Anda. Ia akan mempertanyakan pendapat Anda untuk melihat apakah Anda mau mengalah.
Ia akan memancing pertengkaran kecil untuk mengukur ketenangan Anda. Ia akan bersikap acuh tak acuh untuk menguji apakah Anda akan mengejar validasi. Semua ini bukan kebetulan. Ini radar perempuan kuno yang memindai dominasi emosional. Jika Anda hancur di bawah tekanan, dia merasa tidak aman. Jika Anda bereaksi impulsif, dia merasakan kelemahan dan ketertarikan memudar. Bukan karena dia tidak menyukai Anda, tetapi karena energi Anda berhenti membuatnya merasa terlindungi. Rahasianya sederhana, tetaplah teguh. Saat dia menguji Anda, jangan menjelaskan, memohon, atau bereaksi. Bernapaslah, amati, tersenyumlah jika perlu. Tanggapi dengan tenang, tegas, jangan pernah marah. Jika dia menarik diri, biarkan dia. Jika dia kembali, sambut dia tanpa hukuman. Ujiannya bukanlah serangan. Ujian adalah gerbang menuju kepercayaan yang lebih dalam. Ketika Anda melewatinya, dia merasa akhirnya bisa rileks di hadapan Anda. Dan ingat, perempuan tidak menguji pria yang tidak mereka sukai. Menguji berarti rasa ingin tahu. Itu berarti dia melihat potensi. Bahayanya bukan terletak pada ujian itu sendiri, tetapi pada kegagalan emosional. Pria yang tetap tenang di bawah tekanan menjadi magnetis karena ketenangan bagi seorang perempuan terasa seperti kekuatan. Kedelapan, percaya diri dalam menghadapi penolakan. Kebanyakan pria takut ditolak karena mereka salah mengartikannya sebagai kegagalan. Namun penolakan bukanlah akhir. Itulah bukti harga diri. Itu menunjukkan Anda bertindak atas dasar pilihan, bukan keputusasaan. Wanita sangat peka terhadap bagaimana pria menghadapi penolakan. Ketika Anda tetap tenang, tersenyum, dan pergi, Anda menunjukkan psikologi yang berlimpah. Keyakinan bahwa tak ada yang hilang dari Anda mendefinisikan diri Anda. Kepercayaan diri itu terekam lebih dalam daripada kalimat cerdas manapun. Pria yang putus asa mengejar karena mereka yakin tak punya pilihan. Pria yang membumi akan terus maju karena mereka tahu merekalah pilihannya. Saat dia merasa Anda tak membutuhkan persetujuannya, persepsinya tentang Anda berubah. Anda berhenti menjadi salah satu dari banyak orang. Anda menjadi orang langka yang tak terbeli secara emosional. Jika dia bilang tidak, katakan tidak masalah. Semoga Anda baik-baik saja. Tak ada kepahitan, tak ada sanjungan, hanya keterpisahan yang murni. Martabat yang tenang itu melucuti dirinya. Karena penolakan hanya menyakiti mereka yang membangun identitas mereka di atas validasi eksternal. Di sisi lain, kepercayaan diri tak bisa ditolak. Ia mandiri, tak tersentuh, dan bersinar. Ketika Anda berhenti mencari izin untuk merasa berharga, Anda menjadi hadiahnya. Dan segera, bahkan mereka yang mengabaikan Anda akan mulai mengejar ketenangan yang pernah mereka abaikan. Kesembilan, wanita terobsesi dengan pria yang sulit dipahami. Ketika seorang wanita selalu tahu perasaanmu, dia berhenti bertanya-tanya. Dan ketika dia berhenti bertanya-tanya, dia berhenti berhasrat. Rasa ingin tahu adalah mesin ketertarikan. Misteri membuat imajinasinya bekerja untukmu. Ini bukan berarti manipulasi, ini berarti penguasaan diri. Kamu selektif dalam berkata-kata, berhati-hati dalam emosi, dan penuh niat dalam energi. Kamu mengungkapkan dirimu secara perlahan, tidak pernah sekaligus. Tanda-tanda keterbukaan yang berlebihan mudah dikenali. Balasan instan, kepastian terus-menerus, berbagi emosi secara berlebihan. Semuanya membunuh intrik karena transparansi tanpa pengekangan, menghilangkan ketegangan, dan ketegangan adalah fondasi ketertarikan. Pria yang berharga tidak bersembunyi. Dia hanya tidak menjelaskan dirinya sendiri agar dipahami. Dia bergerak dengan ritmenya sendiri, menciptakan aura ketidakpastian yang halus. Dia tidak pernah benar-benar tahu apa yang dipikirkan pria itu, dan itu membuatnya terus memikirkannya. Ini bukan misteri demi ego. Ini adalah pemeliharaan jati diri. Ketika dia tidak bisa sepenuhnya memahamimu, dia merasa tertantang sekaligus hidup. Emosinya bangkit dalam ruang yang diciptakan oleh kesunyianmu. Ingat, bukan apa yang kau tunjukkan yang membuatnya tertarik, melainkan apa yang kau tahan secukupnya agar imajinasinya tetap hidup. Karena hasrat tidak dibangun di atas informasi, melainkan di atas keajaiban. Jangan mengejar kesenangan, kejarlah penguasaan, berlanggananlah dan teruslah berjalan di jalan yang gelap.